Berita Sumsel 24 jam hari ini. Anggota unit Tipiring Satuan Sabara Polrestabes Palembang menggerebek sejumlah kamar yang ada di salah satu kos di Jalan Sungai Sahang, Kelurahan Lorok Pajo, Palembang tadi malam. Hasilnya anggota mendapatkan 8 pasangan bukan muhrim sedang berduaan di dalam kamar. Satu persatu kamar kos di Jalan Sungai Sahang, Kelurahan Lorok Pajo, Kecamatan Ilir Barat 1, Palembang, diketok petugas kepolisian unit Tipiring Sat Sabara, Polrestabes Palembang, sekitar pukul 7 tadi malam. Hasilnya, petugas menemukan 8 pasangan tanpa ikatan resmi yang bukan suami istri berada sedang berduaan di dalam kamar. Kasat Sabara Polrestabes Palembang, Kompol Irwanto mengatakan, penggerebekan dilakukan setelah banyak mendapat laporan dari masyarakat melihat pasangan bukan resmi keluar masuk kos. Saat digerebek, pasangan ini tidak mampu menunjukkan identitas sehingga mereka harus dibawa ke kantor polisi untuk membuat perjanjian agar tidak mengulangi lagi. Kasat menghimbau kepada masyarakat untuk selalu membawa identitas berupa kartu tanda penduduk kemanapun pergi. Pasang muda-mudi yang bukan suami istri sedang kita data, yang kita panggil orang tuanya dan keluarganya. Untuk sementara dari hasil penggeledahan kemarin kita hanya menemukan pasangan muda-mudi yang tidak ada hubungan atau status ikatan suami istri. Kemarin kita juga panggil dari pengelola kos-kosan untuk lebih tertib lagi dalam menerima siapa saja yang menyewa kos-kosan tersebut untuk mencegah terjadinya tindakan maksiat. Reporter dan juru kamera Kurniawan, palpres.com. Pemirsa, Nasrun Umar akhirnya tiba di Kabupaten Muara Enim untuk menjalankan tugasnya pelaksana harian Bupati Muara Enim. Saat tiba di Muara Enim, Nasrun Umar langsung menemui warga serta meninjau lokasi kebakaran di Jalan Raya Air Paku, Kelurahan Tanjung Enim, Kecamatan Lawang Kidul. Pelaksana harian Bupati Muara Enim, Nasrun Umar, langsung menemui warga dan meninjau lokasi kebakaran di Jalan Raya Air Paku, Kelurahan Tanjung Enim, Kecamatan Lawang Kidul saat tiba di Kabupaten Muara Enim. Nasrun Umar ditunjuk Gubernur Sumatera Selatan untuk menggantikan kepemimpinan sementara Bupati Muara Enim Haji Juarsa yang kini ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi. Saat diwawancarai wartawan, Nasrun mengatakan dirinya telah diberi mandat oleh Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, untuk mengisi kekosongan kepemimpinan di Muara Enim. Menurutnya, kondisi pemerintahan di Muara Enim memprihatinkan karena Bupati dan Wakil Bupati sama-sama terjerat hukum sehingga terjadi kekosongan kepemimpinan. Kondisi demikian menimbulkan beban psikologis para ASN sebagai penyelenggara kegiatan pemerintahan. Untuk itu, dirinya akan segera membuat pertemuan guna menenangkan hati ASN. Dia pun menghimbau kepada ASN untuk tetap tenang dalam kondisi apapun, sebab pemerintahan dan pelayanan publik tetap harus terjaga dengan baik karena fungsi dan tugas pemerintah. Dihimbau tetap tenang dengan kondisi apapun. Pemerintahan dan pelayanan publik harus tetap terjaga dengan baik karena itulah tugas fungsi pemerintahan. Besok saya akan secara lugas menyampaikan itu dan kita akan secara bersama-sama selama sampai dengan terpilihnya ataupun diangkatnya pejabat, kita akan bersama-sama mempersiapkan itu semua dengan sebaik-baiknya. Reporter dan juru kamera Ahmad Fuadi, palpres.com. Meski jalan utama Kabupaten Lahat ditutup karena longsor yang terjadi beberapa waktu yang lalu, pengendara dari Pagaralam menuju Lahat tetap bisa berpergian. Hal ini diketahui setelah Dinas Perhubungan Kota Pagaralam mengalihkan jalur alternatif di Simpang Bacang Dempo Tengah Pagaralam. Dinas Perhubungan Kota Pagaralam memberikan jalan alternatif bagi pengendara yang ingin bepergian ke Kabupaten Lahat. Hal ini diketahui setelah jalur utama Kota Lahat di Lubuk Sepang kembali ditutup akibat longsor yang terjadi beberapa waktu lalu.
Kasih Operasional Dishub Pagaralam Debi mengaku setelah mendapat informasi dari Dinas Perhubungan Kabupaten Lahat terkait ditutupnya akses utama akibat longsor. Arus lalu lintas dialihkan melalui jalur alternatif dari Kecamatan Gumai Ulu Kabupaten Lahat melalui Simpang Bacang Pagaralam menuju Selawi. Perpanjangan jalur alternatif ini dikarenakan tanah longsoran masih lembut dan masih terjadi longsoran akibat dilintasi kendaraan. Pihaknya juga mengimbau kendaraan dari Kota Pagaralam agar berhati-hati ketika menggunakan jalur alternatif karena jalannya kecil dan berliku-liku ditambah banyaknya jurang. Reporter dan juru kamera Eko Wahyudi, palpres.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan menetapkan pasangan Popo Ali Martopo dan Solihin Abu Wasir sebagai Bupati dan Wakil Bupati Okus terpilih pada Pilkada 2020. Penetapan paslon terpilih melalui rapat pleno terbuka dilaksanakan di Gedung Kesenian Muara II, dipimpin oleh Ketua KPU Okus Selatan Ade Putra Martabaya. Rapat pleno penetapan pasangan PAS sebagai Bupati dan Wakil Bupati Okus Selatan terpilih pada Pilkada 2020 dihadiri PLH Bupati Okus Selatan Haji Romzi SEMSI, Wakil Bupati terpilih Solehin Abu Wasir dan sejumlah instansi terkait serta undangan. Dalam kesempatan itu, Ketua KPU Kabupaten Okus Selatan Ade Putra Martabaya SH menyampaikan bahwa setelah gugatan pemohon di Mahkamah Konstitusi ditolak, maka pihaknya menetapkan paslon terpilih Pilkada tahun 2020. Jadi pertama alhamdulillah pada hari ini kita melaksanakan rapat pleno penetapan calon terpilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Selatan. Ini menindaklanjuti dari putusan Mahkamah Konstitusi yang dikeluarkan tanggal 16 terhadap gugatan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi bahwa dalam putusan itu dinyatakan bahwa gugatan pemohon itu tidak bisa diterima dan dalilnya bisa dipertanggungjawabkan semacam itu, dan itu kami demi waktu 5 hari semenjak salinan putusan itu diterima, dan alhamdulillah kemarin salinan sudah kami terima, dan hari ini kita melaksanakan rapat pleno penetapan calon terpilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Selatan. Sementara Wakil Bupati terpilih Solehin Abu Wasir menyampaikan perolehan 96,16% membuktikan kepercayaan diberikan oleh masyarakat kepada mereka sangat tinggi, sehingga pihaknya akan berupaya untuk menjaga amanah diberikan masyarakat. Bila hasilnya yang tadi sudah sama-sama dengarkan penetapan calon terpilih ya. Namun yang perlu jadi ini kita sebagai pasangan terpilih, angka 96,16% itu angka yang luar biasa. Ini bagi kami, ini kepercayaan masyarakat Kabupaten Selatan ini yang memang harus kita isi. Jadi jangan sampai kepercayaan yang sudah luar biasa ini tidak dapat kita jaga amanahnya. Reporter dan juru kamera Andrian Syah, palpres.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Bagi pemirsa yang sedang menonton tayangan ini, mohon dukungannya untuk di-like dan ditonton tayangan yang ada link di atas. Link ini juga bisa pemirsa lihat di deskripsi tayangan ini. Jangan lupa untuk mendukung program kami lainnya di YouTube channel Palpres Official seperti podcast Cukup Pedes, Budak Lorong, Basing, dan Ternyata Bukan Mistis. Saya Sri Devi, sampai jumpa.